Baik akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar tentang serial terbaru ya. Dan ini serial tentang perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Yang memutuskan saya mengambil tema ini teman-teman adalah sebuah peristiwa belum lama ini ketika alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar dengan salah satu syekhah dari Madinah di kota Malang. Kemudian waktu itu kita perkenalan peserta ya. Dan saya mendapati Masya Allah Tabarakallah Rahman ada salah satu peserta yang berasal dari Palembang dan Sulawesi. Ya, jadi mereka Masya Allah untuk mengikuti daurah di Malang selama 3 hari. Mereka rela untuk terbang naik pesawat ya Masya Allah. Hanya untuk ingin mendapatkan sebuah ilmu. Dan dari situ Allah berikan taufik ya kepada saya. Mungkin jika membuka kajian tentang rihlah para ulama ya dalam menuntut ilmu, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ya Masya Allah. Di perjalanan saudara kita dari Palembang, dari Sulawesi menuju ke Malang, itu ternyata sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu. Dan itu sudah dicontohkan oleh para ulama kita yang mana mereka melanglang buana untuk mendapatkan sebuah hadis. Ya, mereka rela berjalan dari satu negeri ke negeri berikutnya. Subhanallah. Dan hari ini kita memulai kajian kita dalam serial perjalanan ulama dalam menuntut ilmu dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjalan atau rihlah untuk mendapatkan sebuah ilmu dari Khidr. Baik, bagi teman-teman yang saat ini di rumah ada mushaf ya, silakan bisa dibuka surah Al-Kahfi ayat 60 ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berjumpa dengan Khidr. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadis beliau, kata beliau, bainama Musa fi mala'i min bani Israel ja'ahu rajulun. Di ketika Nabi Musa alaihissalam beliau berada dengan kaumnya yaitu Bani Israel, datang seorang laki-laki kepada Nabi Musa dan dia berkata, faqala hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Wahai Nabi Musa, apakah ada seseorang yang lebih tahu daripada Anda? Apakah ada seseorang yang lebih berilmu daripada Anda? Maka Nabi Musa pun menjawab teman-teman, faqala Musa, la, kata Nabi Musa, tidak ada. Kata Nabi Musa, yang lebih tahu, yang lebih berilmu itu adalah saya, dan tidak ada yang lebih berilmu daripada saya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa, fa auhallahu ila Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Musa, bala, wahai Musa, ada orang yang lebih berilmu daripada engkau, yaitu abduna Khidr, yaitu hamba kami yang bernama Khidr. Fasa'ala Musa sabila ila laqiyahu. Dan Nabi Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa dengan Khidr ini. Ya, Masya Allah. Faja'alallahu lahul huta ayah. Kemudian Allah jadikan al-hut, ikan. Ya, Allah jadikan ikan ini sebagai tanda. Dan waqila lahu, maka kemudian dikatakan kepadanya, idza faqadtal huta farji' fa innaka satalqah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, apabila engkau kehilangan ikan ini, kembalilah dan engkau akan menemui Khidr. Fakana Musa yattabi'u atharal huti fil bahr. Maka Nabi Musa ketika itu mengikuti jejaknya ikan yang ada di lautan. Faqala fata Musa li Musa. Kemudian berkatalah yang menemani Nabi Musa kala itu di dalam surah Al-Kahfi ada yaqala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an azkurah. Qala Musa, kemudian ketika yang menemani Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, tahukah engkau bahwa ketika kita mencari tempat ya di batu tadi untuk istirahat sejenak, sesungguhnya ikan tersebut hilang ya, dan tidak ada yang melupakanku menceritakan ini kecuali syaitan. Dan Nabi Musa pun mengatakan, ayo kita cari jejaknya ya. Kemudian mereka berdua kembali mengikuti jejak yang semula. Dan Nabi Musa mengatakan, dzalika ma kunna nabghin fartadda ala atharihim qasasa fawajada khadran. Dan kemudian Allah
Allah pertemukan Nabi Musa dengan Khidr. Wa kana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabi. Selanjutnya kisah mereka seperti yang Allah ceritakan di dalam kitabnya, maksudnya dalam surah Al-Kahfi. Baik, sekarang teman-teman sudah membuka ya surah Al-Kahfi ayat 60 dan kita belajar bareng-bareng ya. Sebenarnya apa kandungan dalam surah Al-Kahfi ayat 60 ketika disebutkan tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Khidr ya, Masya Allah. Baik, yang pertama teman-teman, Masya Allah ya, di antara yang bisa kita ambil pelajaran dari perjalanan Nabi Musa alaihissalam untuk mencari ilmu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Kahfi, wa idz qala Musa li fatah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada Fatah. Para ulama mengatakan Fatah di sini adalah muridnya. Ya, jadi temannya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ketika mencari Khidr, beliau membawa seseorang untuk menjadi temannya. Dan ketika safar, ya, itu disunahkan untuk mencari teman. Ya, jadi Nabi Musa alaihissalam membawa temannya. Membawa seorang pemuda yang memang beliau adalah muridnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi bolehnya kita menuntut ilmu dengan membawa teman. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Di sini teman-teman, ketika kita membaca ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa aku tidak akan berhenti. Nabi Musa alaihissalam tidak akan berhenti berjalan sampai Allah pertemukan dengan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Lihat, subhanallah ya teman-teman. Jadi keutamaan yang namanya belajar Nabi Musa alaihissalam itu beliau benar-benar berjalan terus sampai menemukan dua buah lautan. Kalau tidak menemukan dua buah lautan, maka beliau akan berjalan sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan sebuah ilmu. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan teman-teman bahwa di dalam kisah Nabi Musa ini, dalam surah Al-Kahfi ini, terdapat berbagai macam faidah atau manfaat. Di antaranya bagaimana Nabi Musa rihlah untuk berjalan mencari ilmu. Yang kedua, keutamaan ilmu itu sendiri, ya, bahwa di antara keutamaan ilmu adalah dicari. Dan di antara faidahnya juga Nabi Musa alaihissalam menempuh perjalanan yang sangat jauh. Kata Syekh Sa'di dalam kitab beliau At-Taisir, ya. Dan kata Syekh Sa'di dalam mencari ilmu juga mendapatkan keletihan. Ya, subhanallah. Nah, di sini teman-teman kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa adalah rihlanya seorang yang alim, ya, seorang guru. Nabi Musa itu adalah guru untuk terus belajar. Ya, Masya Allah, untuk terus belajar, untuk mendatangi ilmu, karena memang ilmu itu teman-teman didatangi, bukan ilmu yang datang kepadanya. Ini kaidah yang seharusnya kita pegang. Di para ulama zaman dahulu, mereka mencari, ilmu itu dicari. Karena ilmu itu terlalu mulia jika harus diberikan kepada siapa saja tanpa ada usaha untuk mencarinya. Di ketika teman-teman mendatangi sebuah majelis ilmu, keluar dari rumah, ya, maka ini sebagai ikhtiar teman-teman untuk mendatangi ilmu. Bukan ilmu yang mendatangi teman-teman. Dan ilmu hanya akan pantas diberikan kepada orang yang mencarinya dan betul-betul membutuhkannya. Ya, subhanallah. Karena ilmu ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah dikisahkan teman-teman oleh Ibnu Muflih Al-Maqdisi, beliau mengatakan bahwa Muhammad bin Sulaiman, gubernur Basrah, kala itu beliau pernah mengirim surat kepada Hammad bin Salamah. Dan Hammad ia minta untuk datang menemui gubernur Basrah ini, yaitu Muhammad bin Sulaiman, ya, karena ada masalah yang ingin gubernur tanyakan. Maka subhanallah, Hammad bin Salamah ini seorang ulama, teman-teman. Beliau menulis kembali surat, kata beliau, kami mendapati para ulama tidak pernah mendatangi siapapun. Maka jika ada masalah, wahai gubernur, datanglah kepada kami dan tanyakanlah apa yang menjadi masalahmu. Subhanallah teman-teman, maka gubernur Basrah kala itu Muhammad bin Sulaiman pun, ya, akhirnya datang dan duduk di majelisnya Hammad, ya, Masya Allah. Kemudian bertanya kepada Hammad. Allahu Akbar. Jadi subhanallah teman-teman, dari zaman dahulu kala, ya, yang namanya ilmu itu ketika kita butuh dengan ilmu, maka kita yang mendatangi ilmu.
bukan ilmu yang mendatangi para ulama yang mereka sangat-sangat gemar dalam mencarinya. Masya Allah. Baik, kemudian di dalam surah Al-Kahfi ayat 60 ini teman-teman ada faidah yang bisa kita ambil ya. Di antaranya adalah anjuran untuk mencari tambahan ilmu. Jadi Nabi Musa ini sudah berilmu dan beliau subhanallah mencari tambahan ilmu. Ya, mencari tambahan ilmu meskipun Nabi Musa sudah berilmu. Mencari tambahan ilmu tidak mau berhenti sampai di titik di mana Nabi Musa mendapatkan ilmu, tapi beliau tetap mencarinya, Masya Allah ya. Dan subhanallah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, beliau pernah berkata ketika Musa bertanya kepada Rabbnya, wahai Rabbi, siapakah hambamu yang paling engkau cintai? Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang mengingatku dan tidak melupakan aku. Kemudian Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbi, siapa hambamu yang paling berilmu? Maka Allah mengatakan yang mencari ilmu manusia untuk menambah ilmunya sendiri. Maksudnya adalah orang-orang yang dia ingin memohon kepada Allah agar ditambah ilmu. Bahkan Rasulullah SAW sendiri teman-teman memohon kepada Allah dengan sebuah doa, Rabbi zidni ilma. Jadi kita hendaklah jangan pernah lelah, jangan pernah jenuh untuk terus meminta kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kepada kita. Dan memohon kepada Allah agar ilmu yang Allah berikan kepada kita itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya, itu doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu, teman-teman, ini kita juga bisa mengambil sebuah faidah bahwa hendaklah seorang penuntut ilmu itu mempersiapkan diri untuk menanggung keletihan dan kepayahan dalam perjalanan menuntut ilmu. Jadi kalau teman-teman nih sudah menuntut ilmu, maka teman-teman harus mempersiapkan diri menanggung segala kepayahan. Yang namanya menuntut ilmu itu sudah pasti capek. Yang namanya menuntut ilmu itu sudah pasti lelah. Yang namanya menuntut ilmu itu sudah pasti letih. Sampai-sampai di sini Nabi Musa mengatakan ya bahwa kata Nabi Musa alaihissalam ya, yang namanya aku akan terus berjalan, ya lihat, terus berjalan. Dan Nabi Musa mengatakan di surah Al-Kahfi ini, nanti Nabi Musa mengatakan nasoba. Ada kata-kata nasoba. Laqad lakina min safarina hadza nasoba. Di ayat 62 teman-teman lihat. Maka Nabi Musa pun mengatakan sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi Nabi Musa pun mengalami keletihan ketika beliau mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu tidak apa-apa, letih sejenak, lelah sejenak, karena memang kita sedang menanam. Para petani juga sebelum mereka memanen hasilnya, teman-teman tanyakan kepada para petani, apakah mereka capek ketika menanam? Ya, capek. Gak ada orang itu menanam dengan tidak mengalami sebuah keletihan. Ya. Dan ini teman-teman perlu kita tanamkan kepada diri anak-anak kita. Nah, yang namanya menuntut ilmu itu pasti kamu harus menanggung yang namanya keletihan, kepayahan. Tapi biarkan, lebih baik kamu payah sekarang daripada kebodohan harus mengintaimu sampai akhir hayatmu. Ya, subhanallah. Teman-teman, kalau teman-teman lihat di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, boleh kalau teman-teman ada di rumah boleh dibuka, yang dikarang oleh Imam Az-Zarnuzi rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim, dan ini seharusnya kitab yang mesti dimiliki oleh para thalabul ilm. Ya, kalau teman-teman mencari ilmu harus ada kitab ini. Kata Imam Az-Zarnuzi, kata beliau sudah seyogianya seorang penuntut ilmu itu menanggung kesulitan dan keletihan dalam menuntut ilmu. Ya, Masya Allah. Di subhanallah teman-teman, kita harus bisa mengkondisikan bahwa yang namanya menuntut ilmu itu akan mengalami sebuah kepayahan. Tapi tidak apa-apa, sabar. Ya, baik. Dan di dalam surah Al-Kahfi ini teman-teman, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa ketika kita akan menuntut ilmu, mencari ilmu, maka di antara yang harus dipersiapkan adalah bekal. Ya, membawa bekal dalam perjalanan menuntut ilmu. Karena sesungguhnya ketika kita membawa bekal untuk menuntut ilmu, maka kita tidak lagi meminta kepada manusia. Ya, jadi kita ikhtiar tetap ya membawa bekal, karena para ulama zaman dahulu sampai Nabi Musa alaihissalam juga membawa perbekalan untuk menuntut ilmu. Ya, subhanallah. Ketika Nabi Musa mengatakan kepada fatannya, kepada temannya, kepada muridnya, atina ghada'ana. Ya. Berikan kepada kami bekal yang dibawa. Dan subhanallah ya, kalau saya lihat Masya Allah, Tabarakar Rahman,
ibu-ibu itu, ibu-ibu Indonesia kita teman-teman yang saat ini berprofesi sebagai seorang ibu itu luar biasa, Masya Allah. Menyiapkan bekal untuk anak-anak ke sekolah ya. Menyiapkan bekal untuk anak-anak menuntut ilmu. Dan ini jangan kita remehkan ibu-ibu. Bersyukurlah kepada Allah yang telah memudahkan ibu-ibu untuk membuat bekal bagi anak-anak ibu-ibu, bagi ananda tercinta untuk menuntut ilmu. Karena makanan yang kita bikinkan di rumah, yang kita buatkan di rumah, kemudian dimakan oleh ananda tercinta dalam rangka menegakkan punggung mereka untuk bisa belajar, untuk bisa menuntut ilmu, itu sudah dihitung sebagai amal jariyah. Makanan yang dimakan oleh ananda dan menjadi nutrisi dalam tubuh, ya sepanjang ananda mengamalkan ilmu yang telah mereka cari, kita dapat pahalanya. Maka persiapkan bekal untuk anak-anak kita dan jangan remehkan, subhanallah, capeknya kita menyiapkan bekal untuk anak-anak kita. Karena memang yang namanya menuntut ilmu itu harus membawa sebuah bekal. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah mengabarkan dalam syair beliau, ya ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbikan tafsiliha bibayanin. Kata beliau yang namanya menuntut ilmu itu harus ada 6 syarat yang dipenuhi. Di antaranya beliau mengatakan bulghah. Ya. Bulghah itu adalah bekal. Jadi kita harus punya bekal, teman-teman. Kalau kita mau mencari ilmu, kita harus ada bekal. Misalnya, ketika kita sekarang mencari ilmunya dalam peronlinean, ya, maka di antara bekalnya apa? Adanya kuota. Itu adalah bekal untuk kita mencari ilmu. Jadi jangan sampai teman-teman saya mau mendapatkan ilmu, tapi nggak ada kuota. Ya bagaimana kita mau mencari ilmu online kalau nggak ada kuota? Ya, jadi kalau teman-teman misalnya membeli kuota, niatkan ya Allah saya beli kuota ini untuk mencari ilmu. Dan Allah berikan pahala. Ya, niat yang baik itu subhanallah akan mengantarkan kepada sesuatu yang baik. Maka teruslah berniat yang baik. Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ya. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kahfi ini ya, itu juga kita bisa mengambil sebuah pelajaran ketika Nabi Musa alaihissalam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Khidir. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa bolehnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala guru yang terbaik. Ya, guru yang terbaik, wahai Rabbku, berikanlah guru yang terbaik, dan Allah akan berikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu zat yang akan mendengarkan apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Dalam rangka menuntut ilmu, teman-teman, minta kepada Allah guru yang terbaik. Ya, baik. Kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil, teman-teman, dalam kisah Nabi Musa mengambil ilmu dari Khidir, ya, bahwa seseorang, ya, kita nih ketika menuntut ilmu, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah beradab kepada guru kita. Ya, kita bisa lihat ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Khidir ketika sudah berjumpa dengan Khidir, maka Nabi Musa mengatakan, ya, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bertanya kepada Khidir, dan teman-teman, Khidir ini menjadi ada ikhtilaf di antara para ulama, menjadi perdebatan para ulama apakah Khidir ini seorang nabi atau tidak. Ya wallahu taala alam. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan beliau adalah hanya hamba Allah yang saleh. Ya, kalau Sa'di rahimahullah taala, beliau lebih mengambil pendapat bahwa Khidir bukan seorang nabi tetapi hamba Allah yang saleh. Karena Allah menyebutnya abdam min ibadina, ya, ada sifat ubudiyah di sini. Ya wallahu taala alam. Yang pasti Khidir adalah orang yang berilmu. Itu ya yang pasti ya. Maka Nabi Musa ketika beliau bertanya kepada Khidir, maka Nabi Musa pun sebagai murid, subhanallah, ini adab teman-teman, bertanya kepada gurunya, hal attabi'uk, wahai guruku, bolehkah aku mengikutimu? Lihat teman-teman, betapa luar biasanya adab Nabi Musa kepada guru beliau. Dan adab ini yang harus kita pelajari sebelum menuntut ilmu, ya akhwat. Ya. Jangan sampai kita berbuat semena-mena kepada guru kita. Ya. Guru kita tidak mengizinkan kita untuk mengikuti kita, kita ikut. Ya. Coba kita ambil pelajaran dari Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu agar engkau ajarkan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepadamu. Masya Allah. Ya. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menjelaskan
firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surah Al-Kahfi ayat 66 ini, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusda. Kata beliau, di sini menunjukkan adab yang baik dari Musa alaihissalam. Ya. Jadi subhanallah teman-teman, ini adalah adab seorang murid kepada guru ya, dan mengatakan, wahai guruku, apakah aku boleh mengambil ilmu darimu? Ya Masya Allah. Kenapa saya selalu tekankan kepada teman-teman semua beradablah ketika menuntut ilmu, ambil adab, karena subhanallah teman-teman, ketika kita beradab, Allah akan berikan keberkahan ilmu. Allah akan berikan taufik kepada para penuntut ilmu untuk bisa mengamalkan ilmu itu sendiri. Jadi subhanallah teman-teman, ini yang sudah kita rasakan hilang ya dari beberapa penuntut ilmu. Mereka menumpuk-numpuk ilmu tapi lupa dengan adab dalam belajar ya Masya Allah. Baik, kemudian di antara faidah yang bisa kita ambil dalam kisah perjalanan Nabi Musa yang menuntut ilmu dengan Khidr adalah bahwa seorang murid itu harus mengikuti guru ya, atau mengikuti orang yang alim ya. Di subhanallah teman-teman, Nabi Musa alaihissalam akhirnya mengikuti perjalanannya Khidr ya, mengikuti perjalanannya Khidr, dan ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi memang para ulama teman-teman dari zaman dahulu kala mereka mengikuti perjalanannya gurunya. Ya gurunya kemana diikuti. Ya Masya Allah. Sampai-sampai ada nanti insya Allah kita akan pelajari, ada seorang ulama tuh gurunya masuk rumah, dia dia menunggunya. Masya Allah. Ketika gurunya keluar diikuti kembali. Ya Masya Allah. Dan ini menunjukkan adab. Ya, menunjukkan adab. Masya Allah. Dan di dalam kisah Nabi Musa bersama Khidr teman-teman ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa kita sebagai thalabul ilm, sebagai seorang pelajar, penuntut ilmu syar'i, hendaklah ya tidak meninggalkan guru kita. Hendaklah kita bersabar ketika mengikuti kemana langkah guru kita. Ya. Karena subhanallah teman-teman, dari guru kita lah kita mendapatkan ilmu. Ya. Dan yang namanya menuntut ilmu itu harus ada guru. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyatakan dalam bait syair, ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayanin. Ya, ketika Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang namanya belajar itu harus ada suhbati ustad. Suhbati ustad itu adalah ada guru, ada ustad, ada pembimbing. Sebagaimana Nabi Musa, beliau memiliki guru yaitu Khidr. Apa manfaat kita harus ada guru teman-teman? Di antaranya manfaatnya mempersingkat jalan kita dalam menuntut ilmu. Ya, kita tahu ya teman-teman, Masya Allah tabarakar rahman, para guru kita, ya, para ulama, para syekhoh, para asatidzah, mereka itu subhanallah bertahun-tahun mencari ilmu. Mereka membagi malam-malam mereka dengan ibadah kepada Allah dan juga dalam mencari ilmu. Nah, kita sebagai murid mendapatkan matangannya istilahnya. Ya Masya Allah, ya, mendapatkan matangannya. Jadi subhanallah, di antara mempersingkat jalan dalam menuntut ilmu itu berguru kepada seorang guru. Teman-teman bisa lihat, Masya Allah tabarakar rahman, bagaimana perjalanan Imam Bukhari ketika harus ya mengumpulkan mana yang hadis sahih, mana yang enggak ya. Dan kita kemudian belajar dari orang-orang ya yang belajar kepada Imam Bukhari, kemudian belajar lagi sampai sanadnya kepada guru kita misalnya. Masya Allah. Itu artinya kita sedang mempersingkat jalan dalam mencari sebuah ilmu. Kemudian di antara faidah kenapa kita harus berguru teman-teman kepada guru kita, di antaranya juga adalah agar ada yang mengingatkan kita apabila ada sesuatu yang salah dalam pemahaman kita. Ya, karena kalau kita hanya mencari ilmu, memfokuskan pada buku-buku atau kitab-kitab, atau misalnya di era zaman sekarang Mbah Google, itu Mbah Google tidak akan mengatakan bahwa ilmu yang kau baca itu salah. Ya, buku tidak akan berbicara bahwa pemahaman yang saat ini engkau baca itu adalah pemahaman yang tidak baik. Ya. Tapi seorang guru, ia akan mengarahkan muridnya dengan segenap upaya, ya, memberikan
pengajaran, pemahaman bahwa wahai muridku, ini loh pelajaran atau ini loh ilmu yang benar, ini loh ilmu yang salah. Kalau ilmu yang salah, hadis yang dhaif, hadis yang matruk, jangan kau ikuti. Ikuti hadis-hadis yang sahih saja. Ya, ini diantara faidah kita berguru, teman-teman. Dan juga diantara faidah kenapa kita harus memiliki guru dalam menuntut ilmu adalah kita bisa belajar dari adab guru tersebut. Ya, adab dari guru tersebut. Subhanallah, teman-teman. Jangan teman-teman pikir, jangan teman-teman kira kita tidak mendapatkan adab dari guru kita ketika kita belajar online. Ya, sekarang kan banyak tuh belajar online ya. Subhanallah, kita bisa ambil adab dari guru kita, misalnya bagaimana guru kita ketika ia mengatakan kepada murid-muridnya, wahai habibat ya, ayo terus tuntutlah ilmu, ayo terus belajar. Misalnya teman-teman memiliki seorang syekh itu dengan sabar menuntun ya, mana yang salah ini sampai dibenarkan, sampai dia bisa, itu adab. Dan kita bisa mengambil juga pelajaran, subhanallah ya. Saya rasakan teman-teman di masa pandemi ini ketika belajar dengan para syekh, itu Masya Allah mereka itu, Masya Allah tabarakar rahman, walau keadaan sakit pun ya. Jadi saya pernah belajar, alhamdulillah bini'mati tatimus salihat, kepada seorang guru online ya. Dan guru tersebut dalam keadaan suaranya sangat parah sekali, sangat serak ya Allah. Berbicara saja tuh sampai susah gitu kita dengar suaranya. Tapi beliau tuh ingin mencoba untuk hadir di majelis para muridnya, Masya Allah. Ingin menemani murid-muridnya, subhanallah, subhanallah. Dan ini adab. Ini adab. Dan bagaimana kita bisa mengambil faidah ya, dari guru kita walaupun itu adalah per-onlinean ya. Ketika suatu hari suami beliau memanggilnya, beliau meminta izin dulu kepada muridnya, mohon maaf saya matikan dulu sebentar ya. Ini juga adab ya, subhanallah. Dan bagaimana kita melihat adab guru kita dalam menghadiri majlis ilmu, bahkan mereka lebih dulu masuk ke dalam ruangan-ruangan kelas ya, dalam per-onlinean. Dan kita harusnya malu sebagai murid. Kalau misalnya guru kita sudah ada, hadir, ya kita baru masuk setengah jam setelah guru kita ada. Di mana adab ya akhwat? Ya, subhanallah. Dan ini adab yang bisa kita ambil dari guru kita. Ya. Jadi apapun kondisi kita teman-teman, tetaplah berguru. Tetap kita harus punya guru. Baik itu guru yang bisa kita datangi, ya offline, maupun guru yang kita bisa pelajari atau yang kita bisa belajar dengannya dengan online. Dan jangan lupakan adab. Baik. Kemudian di antara teman-teman faidah kenapa kita harus berguru ya, sebagaimana Nabi Musa berguru kepada Khidir, adalah adanya ikatan antara penuntut ilmu itu sendiri dengan guru. Subhanallah ya. Jadi kalau misalnya kita itu sudah lama gitu ya belajar dengan seorang guru, subhanallah teman-teman, Allah tuh akan jadikan kita dan guru kita itu seperti apa ya istilahnya, ada ikatan gitu loh, Masya Allah. Walaupun mungkin kita beda negara ya, guru kita dari Timur Tengah, kita di Indonesia, atau misalnya ya kita beda rumah gitu, tapi subhanallah ada ikatan yang Allah berikan, itu Allah yang mampu berikan itu, subhanallah ya. Jadi teruslah kita belajar dengan guru-guru kita, mintalah kepada Allah guru-guru yang terbaik. Baik. Kemudian yang bisa kita pelajari juga teman-teman dari kisah Nabi Musa alaihissalam berguru dengan Khidir, teman-teman, bahwa subhanallah Nabi Musa ini tawadhu ya, rendah hati. Jadi dalam belajar, dalam menuntut ilmu kita jangan sombong ya, kosongkan gelas kita ya. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya ingin mendebat guru kita. Jangan sampai kita menuntut ilmu dengan niat ingin hanya sekedar misalnya bertanya sesuatu yang menyulitkan guru kita ya. Jangan. Karena Nabi Musa alaihissalam, beliau subhanallah sangat-sangat rendah hati, sangat-sangat tawadhu kepada Khidir. Beliau mau, Masya Allah ya, kemanapun Khidir melangkah, beliau temani Khidir ya, untuk mendapatkan semua ilmu. Dan belajarlah teman-teman, ketika kita belajar ya, di samping kita tawadhu dan belajarlah, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah belajar karena Allah, maka kelak Allah akan mendatangkan orang besar untuk mengambil manfaat dari ilmu kita. Walaupun kita berada di balik gunung, walaupun kita berada di seberang lautan, Allah akan datangkan orang untuk belajar kepada kita.
murnikan niat kita masing-masing. Yes. Niatus shadiqah, teman-teman. Allah yang bisa, Allah yang tahu apa yang ada dalam diri kita. Ya, sesungguhnya untuk apa kita belajar itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang paham, yang tahu. Kita silahkan ya, benar-benar jujur, benar-benar memurnikan niat untuk apa kita belajar, maka kita pun akan menggapai apa yang kita niatkan. Ya, Masya Allah. Kemudian ya akhwat, yang bisa kita ambil pelajaran ya, di samping Nabi Musa alaihissalam, beliau Masya Allah tawadhu ketika menjumpai Khidir, dan subhanallah tawadhu ini teman-teman ya akan menjadikan kita bisa menyerap ilmu biiznillahi ta'ala. Dan Allah akan jadikan barakah. Ya, kalau orang dia tawadhu menuntut ilmu, tidak ada rasa sombong, dia duduk benar-benar ingin mendengarkan guru apa yang disampaikan, maka Allah akan mudahkan dia untuk bisa memahami ilmu itu sendiri. Halangan-halangan yang ada Allah angkat. Ya, subhanallah. Dan Allah akan memudahkan, subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada kisah menarik terkait tawadhu ini. Dan kisah ini dituturkan oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika Imam Malik menceritakan bahwa Ar-Rasyid meminta kepadanya untuk mengajarkan hadis. Lalu Imam Malik menjawab, ya, wahai Amirul Mukminin. Karena waktu itu Harun Ar-Rasyid itu adalah seorang Amirul Mukminin. Amirul Mukminin seorang kepala negara. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Maka Harun Ar-Rasyid pun mendatangi rumahnya Imam Malik. Ya, Masya Allah. Dan ketika sedang belajar, ya, Ar-Rasyid bersandar di dinding. Maka Imam Malik kembali mengingatkan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya menghargai orang Muslim, ya, yang sudah tua itu termasuk bentuk mengagungkan Allah. Ya, maksudnya, jadi kalau menuntut ilmu jangan menyender. Ya. Maka kemudian Harun Ar-Rasyid pun bangun, ya, kemudian duduk benar-benar di hadapan Imam Malik. Ya, Masya Allah. Dan setelah beberapa hari, Ar-Rasyid pun berkata kepada guru beliau Imam Malik, ya, wahai Abu Abdillah, karena Imam Malik punya kunyah Abu Abdillah, dan kita tahu ya Imam 4 madhab itu selain Abu Hanifah kunyahnya adalah Abu Abdillah. Kemudian Ar-Rasyid mengatakan kami bersikap tawadhu, bersikap rendah hati untuk mendapatkan ilmu darimu. Subhanallah, mengambil manfaat. Dan sementara ilmu Sufyan bin Uyainah, ya, Allah berikan kepada kami sehingga kami pun bisa mengambilnya. Masya Allah. Jadi teman-teman, subhanallah, yang namanya tawadhu, yang namanya rendah hati itu benar-benar kita harus miliki. Terutama ketika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu. Jadi jangan kita merasa sombong. Karena sesungguhnya kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Ya. Allah yang mengajarkan kita ilmu. Allah yang mengajarkan kita bicara. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan kepada diri kita, hada min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita cerdas, tapi karena Allah yang telah berbuat baik kepada kita, yang telah memberikan ilmu kepada kita, yang telah memberikan kesempatan kita untuk duduk di majlis ilmu, maka Allah berikan ilmu juga kepada kita. Jadi ini merupakan karunia dari Allah yang harus kita syukuri, teman-teman. Ya. Baik. Kemudian yang bisa kita ambil faidah ya dari kisah Nabi Musa ketika beliau menjadi murid Khidir, teman-teman, Masya Allah, ya, sebagaimana Syekh Utsaimin pernah mengatakan ya ketika Nabi Musa mengatakan hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa Nabi Musa ketika ingin mengambil ilmu dari Khidir, ya, maka Nabi Musa benar-benar meminta izin kepada Khidir. Nah, ini juga penting nih. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil ilmu, teman-teman, kalau kita bisa izin terlebih dahulu, maka izin kepada guru kita. Ya, wahai guruku, bolehkah saya ambil ilmu darimu? Ya, Masya Allah. Karena kalau guru itu sudah ridho, teman-teman, maka Allah akan jadikan ilmu itu barakah. Ya, Masya Allah. Dan Allah akan jadikan ilmu tersebut bermanfaat. Subhanallah. Subhanallah ya teman-teman. Baik, kemudian yang bisa kita ambil ya setelah Nabi Musa meminta izin untuk memastikan keikutsertaan beliau ya dalam belajar kepada Khidir, maka Khidir pun mengajarkan ilmu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Masya Allah. Dan Nabi Musa itu teman-teman, Masya Allah, adalah potret penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi benar-benar beliau ya ketika dikatakan kepada beliau, wahai Nabi Musa, kata Khidir kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru faqala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Ya, wahai Nabi Musa, kata Khidir nih, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Maka Nabi Musa mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra.
Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Apa kata Nabi Musa waktu itu? Qala satajiduni insyaallahu sabira. Wahai Khidir, insyaallah engkau akan dapati aku adalah orang yang sabar. Lihat, yang namanya ilmu itu, ketika kita mencari ilmu itu butuh kesabaran. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syair beliau, ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbika an tafsiliya bibayanin dzaka'i wa hirsi wastibarin. Lihat, kata Imam Syafi'i, ilmu itu tidak dicari kecuali dengan 6 hal. Apa? Dzaka itu cerdas, hirs itu semangat, istibar itu sabar. Ini yang namanya menuntut ilmu itu teman-teman harus sabar. Dan sabar itu adalah akhlak yang mulia. Ya. Apalagi sabar dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Dan sabar adalah ibadah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Masya Allah. Jadi Nabi Musa alaihissalam beliau mencoba untuk bersabar mengikuti Khidir agar mendapatkan sebuah ilmu. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah teman-teman, Syekh Sa'di rahimahullah beliau pernah mengatakan dalam kitab Taisir beliau, kata beliau sesungguhnya orang yang tidak mempunyai kekuatan sabar dan keteguhan yang baik untuk menemani seorang alim, seorang yang berilmu dan ilmu itu sendiri, jadi nggak ada sabarnya dalam menuntut ilmu, maka ia akan banyak kehilangan ilmu. Ya, karena kadar ilmu sesuai dengan kadar sabar seorang penuntut ilmu dalam menggapainya. Ya, Masya Allah. Dan orang yang sabar, ya melazimi kesabaran tersebut, maka Allah akan berikan sesuai dengan kesabarannya. Allah akan berikan ilmu sesuai dengan kesabarannya. Masya Allah, ya Allahu Akbar. Jadi sebab terbesar orang mendapatkan ilmu itu teman-teman diantaranya ya selain taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah sabar. Jadi sabar. Subhanallah, kalau teman-teman lihat berapa tahun kita menuntut ilmu dari jenjang TK ya. Coba lihat TK, terus SD. Itu teman-teman mau bersabar untuk mendapatkan ilmu dunia. Seharusnya kita lebih mau bersabar lagi ketika ingin mendapatkan ilmu syar'i, mendapatkan ilmu agama. Dan yang namanya menuntut ilmu itu tul zaman. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, ala la tanalul ilmi illa bisittatin saumbikan tafsilya bibayanin dakai wa hilsi wasibarin wa bulghatin wa tuli zamanin. Kata Imam Syafi'i, yang namanya menuntut ilmu itu tul zaman. Tul zaman itu dalam waktu yang lama. Ya. Jadi tidak bisa nuntut ilmu hanya sekali duduk di majelis ilmu, kemudian sudah selesai, atau setahun, 2 tahun, ya subhanallah. Terus kita dalam menuntut ilmu teman-teman harus lama ya. Dan subhanallah semakin kita lama menuntut ilmu, maka Allah akan menyadarkan kita bahwa ternyata ilmu yang kita miliki itu baru sejengkal, baru sedikit, baru sejengkal kuku ya. Jadi semakin lama itu orang menuntut ilmu, maka dia akan mengetahui kadar dirinya. Bahwa ternyata ilmu yang saya cari itu baru sedikit. Ya. Dan ilmu Allah itu begitu luas. Ya Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Dan teruslah teman-teman. Sepanjang Allah masih memberikan kepada kita nyawa, maka teruslah kita belajar, menuntut ilmu. Sampai kapan kita belajar? Sampai kapan kita menuntut ilmu syar'i? Sampai Allah wafatkan kita. Karena sejatinya yang namanya ilmu syar'i itu teman-teman kita butuhkan setiap saatnya. Imam Ibnul Qayyim beliau pernah mengatakan dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah ya, beliau menukilkan perkataan Imam Ahmad rahimahullah. Kata Imam Ahmad, ilmu itu dibutuhkan oleh kita sepanjang waktu ya. Dan lebih banyak daripada makan dan minum. Kalau makan dan minum kita butuhkan hanya sehari 3 kali ya, maksimal atau 4 kali mungkin ya. Tapi ilmu kita butuhkan setiap saat. Dan untuk mendapatkan ilmu tersebut kita butuhkan waktu yang lama ya. Imam Ahmad mengatakan an-nasu muhtajuna ila al-ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'ami wasyarab. Li'anna at-ta'am wasyarab yuhtaju ilayhi fil yawmi marra aw marratain wal ilmu yuhtaju ilayhi bi'adadil anfas. Dan ilmu dibutuhkan oleh kita sesuai dengan bilangan nafas ya. Subhanallah, subhanallah. Baik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam mengambil ilmu dari Khidir teman-teman ya, Masya Allah, adalah hendaklah seorang murid ya tidak bergegas membantah gurunya ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 70 teman-teman, di sini
disebutkan qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Jadi Khidir berkata kepada Nabi Musa, jika engkau mengikutiku wahai Nabi Musa, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ya Masya Allah. Jadi saya sering teman-teman kadang ada misalnya Masya Allah Tabarakar Rahman, seorang murid ya bertanya, Ustazah ini. Saya bilang sabar, nanti ada di tengah kitab. Sebentar, sabar, belum waktunya. Ya Masya Allah, dan itu banyak. Mungkin anak-anak muda yang biasanya nanya ya, atau bertanya sesuatu yang sebenarnya nanti juga didapatkan. Ya, jadi kita jangan lekas ya langsung membantah guru kenapa begini, kenapa begitu. Sabar dulu. Nanti juga dapat gitu ya. Masya Allah ya. Dan teman-teman, Nabi Musa akhirnya setelah mendapatkan teguran dari guru beliau yaitu Khidir, beliau pun melihat kejadian-kejadian yang luar biasa. Kejadian-kejadian yang membuat Nabi Musa akhirnya mau bertanya ya. Apa di antara kejadiannya? Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Ya. Maka berjalanlah keduanya, Nabi Musa dan Khidir ya, berjalan hingga keduanya menaiki perahu. Kemudian Khidir melubanginya. Dan Nabi Musa berkata kepada Khidir ya, karena bingung kenapa kok perahu dilubangi. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khidir, kenapa engkau lubangi perahu itu? Apakah engkau akan menenggelamkan penumpang yang ada di perahu tersebut? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang besar. Apa kata gurunya ketika Nabi Musa ini? Nabi Musa ini menunjukkan teman-teman seorang murid yang pengen bertanya ya, pengen bertanya sesuatu kenapa. Dan bersyukurlah teman-teman kalau teman-teman punya anak yang seperti ini, antusias dalam belajar ya. Masya Allah, kan ada kan, saya yakin di antara teman-teman tuh ada tuh yang anaknya, ibu, bunda, umi, kenapa begini, kenapa begitu, mesti ada. Dan itu menunjukkan Masya Allah anak teman-teman tuh antusias dalam menuntut ilmu sebagaimana Nabi Musa antusias dalam belajar. Maka Khidir sebagai seorang guru mengatakan kepada Nabi Musa, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Wahai Musa, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tuh tidak akan mampu sabar bersamaku? Dan Nabi Musa mengakui kesalahannya. Kata Nabi Musa mengatakan, qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Kemudian Musa mengatakan, janganlah engkau menghukum aku wahai guruku karena kelupaanku, karena kelalaianku, dan janganlah engkau membebani aku dengan suatu kesulitan dalam urusanku. Ya, Masya Allah, ini adab juga. Adab. Jadi seorang murid kalau ditegur oleh gurunya, Masya Allah, maka ia pun mengiyakan gitu ya. Ia pun mengakui kesalahannya. Nih, jadi penting nih teman-teman. Kita katakan kepada anak-anak kita, nak, ya, kalau gurumu menegur ya atas kesalahanmu, jangan sekali-kali engkau membantah. Jangan sekali-kali apalagi orang tuanya yang melaporkan gurunya ke pihak berwajib. Ya, karena zaman sekarang tuh berbalik-balik. Anaknya salah, ya ditegur oleh gurunya yang dilaporkan ke pihak berwajib. Subhanallah. Di mana adabi akhwat? Ya subhanallah. Jadi kita katakan boleh kepada anak kita, nak, kalau kamu belajar, gurumu memperingatkanmu ketika engkau mengatakan atau berbuat kesalahan, terima dulu. Ya, terima, dan itu bentuk kasih sayang gurumu. Dan kita sebagai orang tua jangan ikut campur, apalagi sampai melaporkan guru kita karena telah misalnya menasihati anak kita, saking sayangnya kepada anak kita, malah kita laporkan ke pihak yang berwajib. Ya, jangan ya teman-teman, itu akan menghalangi anak kita dalam mendapatkan ilmu. Ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman, kita juga bisa belajar ya, akhirnya Nabi Musa alaihissalam bersabar ya dalam mengikuti Khidir ya, Masya Allah, sampai akhirnya Nabi Musa pun mendapatkan banyak ilmu dari Khidir ya, Masya Allah. Dan ini merupakan perjalanan panjang Nabi Musa alaihissalam ketika menemani Khidir dalam mendapatkan ilmu ya. Akhirnya Khidir pun menjelaskan apa yang telah dijumpai oleh Nabi Musa dalam mengikuti pelajarannya dengan hikmah-hikmah yang ada. Ya, nanti teman-teman bisa baca ya. Khidir mengatakan ya, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Wahai Nabi Musa, kenapa aku lubangi perahu yang ada, yang kita tumpangi? Karena katanya Khidir ya,
karena di hadapan mereka itu ya di sana karena perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Dan kenapa saya merusaknya, kata Khidir, karena di hadapan mereka itu ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Ya Masya Allah, dan ini hikmahnya. Kemudian wa ammal gulam, ya waktu itu Khidir juga beliau mengatakan kepada Nabi Musa, wa amal gulam fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Wahai Nabi Musa, ya adapun anak muda yang tidak beriman kepada Allah, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya untuk kesesatan dan kekafiran. Maka Khidir pun berbuat sesuatu. Ya Masya Allah. Dan hikmah ini teman-teman Khidir jelaskan, wa ma fa'altuhu an amri. Dan ini semuanya bukan dariku. Ya, bukan dariku, melainkan apa kata Khidir? Melainkan kata beliau, ya wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya, dan ini merupakan keterangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Ini subhanallah teman-teman, ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada Khidir, dan kemudian Nabi Musa pun bisa banyak mengambil ilmu dari Khidir. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita dapatkan ilmu di pagi hari ini. Semoga apa yang teman-teman dapatkan dalam kajian pagi hari ini bisa teman-teman ambil manfaatnya. Jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.